pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali berita hari ini, petugas gabungan yang terdiri dari Polhut Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Unit Resmo Polresta Banyuwangi Selatan, dan Polsek Serono mengamankan ratusan batang kayu jati olahan yang diangkut oleh sebuah truk. Lantaran tidak bisa menunjukkan surat dan dokumen sah kayu jati tersebut, sopir truk dan ratusan kayu jati yang diduga hasil illegal logging tersebut langsung diamankan petugas guna pengembangan kasus lebih lanjut. Pemirsa, petugas gabungan Polhut Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Unit Resmo Polresta Banyuwangi Selatan, dan Polsek Serono berhasil mengamankan ratusan batang kayu jati yang diduga hasil illegal logging. Ratusan batang kayu jati yang diangkut menggunakan truk Nopol DK 8672 SA tersebut dihadang petugas di Jalan Raya Serono Banyuwangi pada Sabtu malam 27 Maret 2021. Menurut WKADM KPH Banyuwangi Selatan, Muhlisin Saparna, di hadapan media menyampaikan pengamanan kayu jati pada sebuah truk yang disopiri Misnan warga Dusun Sumberdadi, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran ini berawal dari informasi warga. Pihaknya kemudian mengerahkan personil Polhut MOP dan berkoordinasi dengan unit Resmo Polresta Banyuwangi serta Polsek Serono untuk melakukan pengamanan. Saat diamankan, Misman, supir truk tersebut tidak bisa menunjukkan surat dan dokumen sah dengan barang bawaannya. Petugas kemudian membawa supir tersebut ke Polsek Serono dan mengamankan 165 batang kayu jati olahan dengan ukuran 11,473 meter persegi di KPH Banyuwangi Selatan, Kecamatan Menculuk. Dalam pemeriksaan awal, supir mengaku kayu yang dimuat diduga milik Bonari, Dusun Kesilir Baru, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, kayu yang dimuat menggunakan truk tersebut patut diduga berasal dari kawasan hutan perhutani KPH Banyuwangi Selatan, dengan ciri fisik kayu bekas potongan dengan menggunakan gergaji esek atau gergaji tangan. Sedangkan hasil pemeriksaan di lokasi, ada tebangan bekas tunggaknya menggunakan gergaji mesin. Hingga kini petugas masih terus memintai keterangan supir truk serta mengamankan ratusan kayu jati yang diduga hasil illegal logging guna kepentingan pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, berita selanjutnya. Guna mempercepat dan memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kecamatan Songgon meluncurkan layanan ITC atau Information Tourism Center yang berbasis teknologi. Ya, layanan ini juga diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi, yakni Haji Sugirah, yang mendukung dan mengapresiasi atas terobosan baru yang dinilai dapat memulihkan perekonomian kerakyatan. Pemirsa, guna percepatan pemulihan ekonomi di tengah dampak pandemi COVID-19, Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah pada Sabtu pagi 27 Maret 2021 bertempat di kantor Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, meresmikan Songgon Informasi Tourism Center atau ITC. Songgon Informasi Tourism Center atau ITC ini sendiri merupakan layanan informasi terkait objek wisata serta UMKM yang ada di Kecamatan Songgon dengan berbasis teknologi. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah langsung memimpin jalannya peresmian layanan ITC. Selain melakukan peresmian, Haji Sugirah juga menyempatkan diri untuk berkeliling melihat ekonomi masyarakat melalui stand usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pariwisata yang ada. Pada saat melakukan peninjauan stand UMKM dan wisata, Haji Sugirah mengaku takjub dengan terobosan strategi ini. Selain itu, pada kesempatan ini dirinya juga menyampaikan bahwasannya dengan adanya strategi seperti ini sangatlah cocok dengan kondisi pandemi COVID-19. Dengan ini pula, Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah berharap dengan adanya layanan ITC ini, nantinya ke depan Kecamatan Songgon dapat memulihkan ekonomi kerakyatan, sehingga percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi dapat diterapkan dan masyarakat pun menjadi sejahtera.
Ya ini memang ini yang sangat kita butuhkan dalam rangka kita untuk segera bangkit dari keterpurukan ekonomi, karena ini adalah fondasi dasar daripada pembangunan kita untuk memulihkan kondisi ekonomi kerakyatan. Dan UMKM ini adalah salah satu jurus yang paling utama dan pertama, lebih-lebih tadi semua transaksi sudah pakai digital, pakai IT, sehingga tidak ada satupun keuangan yang tidak transparan, yang tidak akan masuk. Dan inilah yang mungkin dilakukan manajemen ini seperti perusahaan-perusahaan besar, dan UMKM ini sudah melakukan. Artinya kebangkitan ini kita sangat yakin. Lebih-lebih saya masuk ke sini tadi ada TIC, Tourism Information Center, yang memberikan informasi secara jelas, secara valid terhadap turis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri di seluruh Kabupaten Banyuwangi, tidak hanya di Songgon ini saja. Sehingga dengan demikian maka banyak turis yang datang dengan senang, tentu dijaga kebersihan, kesehatan, merasa nyaman, maka besok akan datang lagi. Dan program Link of State, artinya lama tinggal di Banyuwangi para turis ini, dan ini akan memberikan pembelanjaan uangnya untuk Banyuwangi. Kalau itu terjadi, maka segera Banyuwangi ini akan pulih dari keterpurukan ekonomi dan menuju Banyuwangi yang sejahtera, Banyuwangi yang gemah ripah, lojina wikarta tata raharja, dan Banyuwangi yang bahagia taibatun wanofun. Sementara itu, Camat Songgon Kunto Prastawa menyampaikan rasa bangganya kepada para pelaku UMKM dan pariwisata di wilayah administratifnya. Pasalnya, dengan adanya launching fasilitas Songgon ITC akan memudahkan para wisatawan untuk lebih mengenal segala macam destinasi dan ekonomi kreatif setempat. Selain itu, dalam hal ini dirinya juga berharap setelah adanya peresmian dari Wakil Bupati Banyuwangi Haji Zugira, para pelaku UMKM dan pariwisata ini bisa terus menjaga kualitas layanan Pusat Informasi Songgon Tourism Informasi Center. Sehingga dengan ini nantinya dapat menambah kenyamanan bagi para wisatawan yang datang. Terlebih juga dapat memulihkan ekonomi serta meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Informasi baru pun kalau bisa tetap semua diakses, dimasukkan ke sana. Harapannya tidak ada yang dibeda-bedakan. Dan ini harapannya ketika baik wisatawan domestik maupun dari manapun, dari manca maupun itu, harapannya ketika klik Songgon itu, di Pesona Songgon itu sudah bisa semua terakses. Mau milih apa? Oh, milih makanan ini, oh di sana. Oh, milih kerajinan ini, batik misalkan, oh di sana. Dodol durian mungkin ini. Harapannya seperti itu. Dan juga yang luar biasa itu, Songgon itu kan punya ikon Songgon itu kan durian dan manggis. Kalau saya mengatakan dulu Gema Tani Madu, gerakan menanam, merawat, madunya itu manggis dan durian. Gerakan taninya itu tanaman inti. Jadi Gema Tani Madu waktu itu. Nah ini kasaknya bersambut oleh rekan-rekan juga ini. Akhirnya penggiat durian itu harapannya harga itu kalau bisa seperti di sekitar Tanjung Pinang, aksesnya ke mana, ke Batam dan Singapura itu durian itu sudah belinya itu kiloan, tetapi jelas nggak akan menipu. Durian ini per kilo 60, ini 50, ini 40 seperti itu. Nah, sampai itu juga ternyata kopi Songgon itu ini nih yang perlu dicatat juga. Kopi Songgon itu ternyata luar biasa. Ada Excelsa itu tidak mengalahkan kopi Gayo. Katanya mahasiswa UNS Solo waktu itu. Ini kayak kopi Gayo, Pak, tapi lebih rasanya di lidah lebih hamil. Nah itu harapannya ke depan juga tanpa mengurangi masa. Saya berharap sekali dari media inilah yang nantinya kita gandeng terus untuk mengembangkan wisata yang ada di Songgon itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komunitas Jipskin Banyuwangi menggelar aktualisasi destinasi wisata sehat di Wisata Pinus Songgon Banyuwangi pada Sabtu lalu. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi yakni Haji Sugira dan Forkopimda. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para pelaku wisata khususnya di wilayah Kecamatan Songgon. Pemirsa, bertempat di Wisata Pinus Songgon Banyuwangi, Jawa Timur,
Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah beserta jajaran Forkopimda pada Sabtu pagi menghadiri kegiatan aktualisasi destinasi wisata sehat. Pada kesempatan kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Jipskin ini, selain dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, kegiatan ini juga dihadiri Ruliono, Wakil Ketua 3 DPRD Banyuwangi. Mengingat Songgon merupakan salah satu kecamatan di Banyuwangi yang memiliki banyak objek wisata alam, diadakannya kegiatan ini tak lain bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para pelaku wisata di Kecamatan Songgon. Selain itu, diadakannya kegiatan ini juga untuk merayakan hari jadi komunitas Jipskin. Pada kesempatan kali ini, Wakil Bupati Banyuwangi beserta jajaran Forkopimda dan Forkopimka setempat melakukan santunan anak yatim, serta memberikan bantuan sosial kepada sejumlah warga yang membutuhkan. Usai melakukan santunan serta memberikan bantuan sosial, Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah didampingi stakeholder serta jajaran pemerintah juga menyempatkan untuk melakukan penghijauan lahan dengan menanam pohon di sekitar kawasan wisata pinus. Setelah itu juga dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis oleh komunitas Jip. Tadi kita sudah tahu kegiatan yang sudah terorganisir, mulai di hutan pinus tadi kita lakukan penanaman pohon, dan mudah-mudahan itu juga bisa diikuti oleh Pak Camat terkait dengan penanaman itu menyebar kepada kepala desa dan warga. Dan diharapkan penanaman pohon yang kuat akarnya untuk menahan air ini juga pohon-pohon yang punya nilai ekonomis, misalnya pokat, duren dan sebagainya, sehingga itu bisa diharapkan nilai ekonomisnya itu juga untuk membangkitkan daripada pemulihan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Kalau yang ditanam mungkin hanya sengon dan sebagainya, besar itu dipotong, iya kan? Ya. Tapi kalau warga masyarakat nanam tanaman yang punya nilai ekonomi, contohnya kalau di daerah ketinggian berapa ini Pak Camat di atas permukaan air laut, Songgon? Di Gunung Raungnya 3.000? Ya, kalau kini 1.500 lah katakanlah, itu untuk tanaman-tanaman coklat, tanaman duren, apokat, duren itu sudah layak untuk dibudidayakan. Untuk warga, saya harapkan nanti ditindak menanam itu yang punya nilai ekonomi tinggi, dan itu akan menjaga mata air kita sebagai sumber kehidupan yang ada di hulu untuk di tengah dan di hilir. Kalau hulu kita baik, rawatnya mata air ini, maka akan menghidupi semua yang ada di hilir. Dengan adanya kegiatan ini, Haji Sugirah pun berharap kegiatan ini nantinya akan menjadi daya tarik agar wisata semakin berkembang sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Songgon. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Jika Anda memiliki lahan sempit di daerah perkotaan namun ingin bercocok tanam, Anda tidak usah khawatir. Anda bisa melakukan urban farming, yakni memanfaatkan lahan di kawasan perkotaan yang diubah menjadi lahan pertanian. Seperti halnya yang dilakukan oleh Komunitas Berkebun Indonesia yang melakukan aksi menanam serentak demi mewujudkan penghijauan lingkungan serta ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, guna melakukan penghijauan lingkungan sekitar serta mengatasi ketahanan pangan secara mandiri di tengah pandemi COVID-19, Komunitas Indonesia Berkebun menggandeng beberapa warga perumahan Pakis Asri, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan penanaman ubi jalar secara bersama-sama. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komunitas Indonesia Berkebun ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah yang tersebar di Indonesia. Selain itu, di Banyuwangi sendiri ada sekitar 4 titik lokasi yang dijadikan sebagai tempat penanaman ubi secara serentak ini. Adapun tempat tersebut diantaranya yakni Desa Watu Kebo, Gelagah, Papring, serta di perumahan Pakis Asri. Indonesia Berkebun sendiri merupakan gerakan komunitas yang bergerak melalui media jejaring sosial yang bertujuan untuk menyebarkan semangat positif peduli kepada lingkungan dan perkotaan dengan program urban farming. Urban farming yakni memanfaatkan lahan tidur di kawasan perkotaan yang diubah menjadi lahan pertanian, perkebunan produktif lewat peran masyarakat sekitar.
Sementara itu, Yulia Tanti, salah satu perwakilan Indonesia Berkebun, mengatakan diadakannya kegiatan ini lantaran guna memberikan edukasi kepada masyarakat perkotaan bahwasanya berkebun tidak harus membutuhkan lahan yang luas. Namun, hanya dengan lahan yang minim, masyarakat dapat melakukan bercocok tanam. Selain itu, Tanti juga menambahkan bahwasanya tujuan kegiatan ini juga untuk melakukan penghijauan lingkungan dan mengatasi ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Ini kegiatan tanam ubi jalar serentak yang diadakan oleh Indonesia Berkebun. Jadi pesertanya ini seluruh Indonesia, Mas, sesuai jaringan yang ikut di dalam jejaring Indonesia Berkebun. Sekitar 50 dari seluruh Indonesia. Ada dari Bekasi, Depok, Jakarta, Bogor, sampai Makassar. Di Banyuwangi sendiri ada 4 lokasi, Mas. Salah satunya yang ada di perumahan Pakis Asri ini. Karena di sini memang ibu-ibunya pada giat menanam. Tujuannya adalah bagaimana caranya kita menghijaukan lingkungan di sekitar rumah masing-masing. Selain itu, Bu? Selain itu, selain edukasi, ekologi, juga tentunya meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi di dalam masa pandemi ini kita tahu sendiri bahwa keadaannya memang sulit, sehingga kalau kita misalkan menanam apa yang menjadi kebutuhan kita, itu sangatlah membantu di dalam mengurangi pengeluaran ekonomi kita. Dengan adanya kegiatan ini, Tanti pun berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar dapat terus berinovasi dalam dunia bercocok tanam dengan lahan minim di daerah perkotaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.